Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Hukum Perdata. Baik, langsung saja kita kepada pembahasan materinya. Memahami hukum perdata dan sejarahnya. Hukum diartikan sebagai seperangkat kaidah, sementara perdata adalah pengaturan hak, harta, benda, dan kaitannya antara individu maupun badan hukum atas dasar logika. Hukum perdata populer dengan sebutan hukum privat sebab mengatur kepentingan perorangan. Sejarah mengenai perkembangan hukum perdata yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum Belanda yang berlaku asas korespondensi, yaitu hukum yang berlaku di negeri jajahan atau Belanda yang sama dengan ketentuan yang berlaku di negeri penjajah. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi dua periode, yaitu periode Indonesia sebelum merdeka dan periode Indonesia sesudah merdeka. Memahami sistematik hukum perdata. Menurut ilmu pengetahuan, sistematik hukum perdata dibagi menjadi 4 bagian, yakni 1. Hukum perorangan, mengatur tentang subjek hukum, kewenangan hukum, domisili, dan catatan sipil. 2. Hukum keluarga, merupakan aturan yang timbul karena terjadinya hubungan antar orang tertentu seperti perkawinan, pengampuan, hubungan anak dengan orang tua, dan sebagainya. 3. Hukum harta kekayaan, sering disebut hukum kebendaan, yang mengatur tentang hubungan hukum menyangkut hak dan kewajiban yang mempengaruhi nilai uang. 4. Hukum waris, menyangkut ihwal harta orang yang sudah meninggal dunia. Lalu menurut hukum perdata tertulis yang terkemas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diundangkan melalui Statblad 1847 sampai 23, dipublikasikan 30 April 1847 dan masih berlaku. Manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum. Berdasarkan pendapat para sarjana, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum, sehingga segala sesuatu yang dimaksud dalam penelitian tersebut adalah manusia dan badan hukum. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum atau sebagai orang. Secara yuridisnya, ada 2 alasan yang menyebabkan alasan manusia sebagai subjek hukum, yaitu mempunyai hak-hak. Subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum merupakan suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Keluarga perkawinan. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Hukum perkawinan di Indonesia saat ini menganut prinsip hukum bahwa hukum positif. Negara menyerahkan keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan oleh setiap orang kepada hukum agamanya masing-masing, diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pembatalan perkawinan terdapat dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Lalu dalam pasal 37 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 1975 berbunyi batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Memahami akibat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri. Dengan adanya hubungan pernikahan suami istri, maka muncullah kewajiban serta hak untuk mereka. Jadi mereka memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. Harta benda dalam perkawinan. Harta ialah harta yang terdapat dalam suatu perkawinan yang merupakan gabungan dari harta asal suami maupun istri dan harta bersama. Kedudukan anak dalam perkawinan. Anak memiliki kedudukan sebagai penerus keluarga, jadi anak harus diberikan hak-haknya seperti pendidikan yang pantas dan juga berbagai kebutuhan lainnya, tidak memandang apakah anak itu sah ataupun tidak sah. Perwalian berasal dari kata wali yang mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua, yang menurut hukum diwajibkan anak yang belum dewasa atau belum akil balik untuk melakukan perbuatan hukum.
Putusnya perkawinan. Sebab-sebab putusnya perkawinan dari sudut pandang hukum perdata dan dari berbagai sudut hukum, sekalipun ada perbedaan konsep dalam putusan ikatan perkawinan memiliki kecenderungan yang sama. Sebab-sebab putusnya perkawinan ialah karena kematian, perceraian, dan keputusan hakim. Akibat putusnya perkawinan menurut hukum adat, dengan memutuskan hubungan perkawinan, mantan istri atau suami dapat dengan leluasa menikah lagi. Anak yang masih menyusui wajib ikut ibunya. Hukum Islam menetapkan aturan tersendiri tentang akibat putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian atau perceraian. Menurut hukum perdata Barat, dengan pembubaran perkawinan, sejak saat itu semua akibat perkawinan, yaitu segala hak dan kewajiban selama perkawinan, akan dihapuskan. Dan masih banyak lagi menurut hukum yang lain. Hukum benda dalam istilah Belanda yaitu zakenrecht. Hukum benda adalah aturan hukum yang mengatur hubungan antara manusia sebagai subjek hukum dengan benda sebagai subjek hukum. Sistem hukum benda Sistem pengaturan hukum benda merupakan sistem tertutup. Artinya orang yang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru tidak hanya yang telah diresmikan dalam undang-undang, jadi hanya bisa mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang telah diresmikan dalam undang-undang saja. Perbedaan macam-macam hukum perdata. Dari pembagian macam-macam benda, yang paling penting adalah pembagian benda bergerak dan benda tak bergerak. Pembagian ini mempunyai akibat penting dalam hukum. Asas-asas umum dari hukum benda yaitu merupakan hukum memaksa, dapat dipindahkan, asas individualitas, asas totalitas, asas tidak dapat dipindahkan, asas prioritas, asas campuran, dan lain-lain.